Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih berada di pembahasan tentang anjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang adab-adab yang perlu untuk kita lakukan ketika kita berzikir, agar supaya keutamaan, faedah dan manfaat dari zikir itu bisa kita peroleh dengan maksimal. Maka perlu bagi kita untuk berzikir kepada Allah dengan penuh adab. Yang kita tahu dan kita sebutkan kemarin bahwasanya salah satu di antara adabnya adalah duduk dalam keadaan suci. Berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Dan juga kalau bisa berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, sehingga kita bisa memudahkan hati kita untuk hadir, memudahkan hati kita untuk bisa mentadabburi dan menhayati zikir-zikir yang kita baca. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menenangkan anggota badan, yakni tidak menoleh kemana-mana dan tidak menggerak-gerakkan tangan atau anggota badan kita dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Dan juga menundukkan kepala, menghadirkan hati, yakni menghayati makna zikir yang kita baca di dalam hati kita. Dan yang terakhir adalah menta'zimi zikir yang kita baca, membaca zikir dengan perasaan yang ta'zim, memuliakan zikir-zikir yang kita baca. Maka ini merupakan 7 adab yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yang perlu untuk kita amalkan ketika kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini mengajak kepada kita untuk juga mengamalkan zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setelah salat 5 waktu. Ada zikiran-zikiran, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk kita baca habis setiap salat 5 waktu, baik setelah salat subuh ataupun zuhur ataupun asar ataupun maghrib ataupun isya. Nah, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Alaika bil muhafadhati 'alal azkar wal adhiyah al-waridah fi adbaris salawat wa indas sabah wal masa wan naum wal yaqdah ila ghairi dzalik." Kata beliau, perlu bagi kita untuk menjaga dan membaca zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setelah melaksanakan salat, yakni salat 5 waktu. Dan juga doa-doa dan zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di waktu pagi dan petang. Dan juga zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ketika kita ingin tidur dan ketika bangun dari tidur, dan zikiran-zikiran yang lainnya juga dan doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita baca dan perlu untuk kita mengamalkannya. Kenapa? Kata beliau, karena tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca zikiran-zikiran dan doa-doa tertentu kecuali doa dan zikiran itu merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh keberuntungan, jalan untuk kita untuk memperoleh kebaikan, jalan untuk kita untuk memperoleh keselamatan dari segala keburukan yang mungkin terjadi di waktu itu. Di waktu petang, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca beberapa doa dan zikiran.
Apa tujuannya? Agar supaya kita memperoleh keberuntungan yang ada pada waktu itu, dan juga agar supaya kita dijauhkan dari keburukan yang mungkin terjadi pada waktu itu. Juga di waktu pagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa dan zikiran untuk kita baca, agar supaya apa? Agar supaya keburukan yang mungkin terjadi pada waktu itu bisa Allah jauhkan dari kita dengan barakah doa dan zikiran. Dan keuntungan, keberuntungan, kebaikan yang Allah turunkan di waktu itu mungkin bisa kita dapatkan dengan mengamalkan doa dan zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu kebaikan untuk kita. Makanya perlu bagi kita untuk mengamalkannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau ada yang teledor di dalam membaca zikiran yang telah diajarkan oleh Nabi, Nabi Muhammad minta kepada kita misalnya di waktu pagi baca wiritan ini, baca doa ini, di waktu sore baca wiritan ini, baca zikir ini, sebelum tidur baca ini, bangun tidur baca ini. Kalau kita teledor tidak mengamalkannya, tidak mau mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi pada kita suatu musibah, terjadi pada kita suatu keburukan, terjadi pada kita sesuatu yang tidak kita kehendaki, ataupun kita gagal memperoleh apa yang kita inginkan, ada hajat yang kita ingin mendapatkannya, gagal untuk mendapatkan hajat itu gara-gara kita teledor di dalam mengamalkan doa-doa dan zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi, maka kata Al-Habib Abdullah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri. Kalau kita misalnya mungkin ada orang, jangan kita, ada orang yang mungkin kecelakaan atau kehilangan atau dapat musibah tertentu, rupanya gara-gara dia tidak membaca doa dan zikiran yang diajarkan oleh Nabi, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Nabi Muhammad udah ngasih kita benteng, udah ngasih kita perisai untuk selamat dari segala bala dan musibah. Kenapa kok tidak kita ambil? Kenapa kok tidak kita amalkan? Kenapa kok tidak kita pasang itu benteng dan perisai yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka kata beliau, amalkan zikiran-zikiran dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, kira-kira di mana Ustadz kita bisa tahu tentang zikiran-zikiran dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi? Kita kepengen mengamalkannya ini. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, kalau kita kepengen tahu tentang doa-doa dan zikiran-zikiran yang telah diajarkan oleh Nabi, maka coba kita buka dan kita kaji kitab karangan Imam Nawawi, namanya kitab Al-Azkar. Jadi salah satu karangan kitab Imam Nawawi adalah kitab Al-Azkar yang di dalamnya menjelaskan tentang zikiran-zikiran dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Kitab ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang lengkap zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, semuanya ditulis oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab itu. Sampai ada ungkapan yang disebutkan oleh ulama, bi'darat washtari al-azkar. Kata ulama, jual rumahmu tidak apa-apa demi membeli kitab Al-Azkar. Rumahnya jual tidak apa-apa, yang penting kamu punya kitab Al-Azkar. Karena memang sangat penting sekali bagi kita untuk mengkaji dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Al-Azkar itu. Karena semuanya mengandung zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau pribadi, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, Pak, beliau ini telah menyusun zikiran-zikiran dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita baca. Siapa? Al-Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pribadi telah menyusun beberapa zikiran-zikiran yang pernah diajarkan oleh Nabi, disusun oleh beliau.
oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beberapa doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca di waktu tertentu disusun oleh beliau di dalam satu kitab. Naam. Agar supaya kita bisa mudah untuk mengamalkan doa-doa dan zikiran-zikiran yang telah diajarkan oleh Nabi, yang itu semua merupakan benteng. Zikiran yang diajarkan oleh Nabi itu benteng kita, Pak. Menolak segala bala, menolak segala musibah, menolak segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa itu benteng bagi kita untuk selamat dari mara bahaya dan jaringan bagi kita untuk memperoleh kebaikan. Kalau kita kepengen mendapatkan kebaikan, maka jaringannya adalah zikiran dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Al-Habib Abdullah sudah menyusun beberapa zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam beberapa kitabnya. Ada yang disebut dengan Ratibul Haddad, ya kan? Ada zikiran Ratibul Haddad yang biasa kita baca di malam Selasa di Masjid Baitul Ma'mur. Juga kita ada majelis Ratibul Haddad habis salat Isya malam Selasa, dari rumah ke rumah kita baca zikiran Ratibul Haddad. Untuk apa? Untuk menjadi benteng, agar supaya Allah menjaga kita dari segala keburukan, dan itu semua merupakan zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi. Beliau hanya menyusunnya dalam satu kitab. Ada yang disebut dengan Ratibul Haddad, ada juga yang disebut dengan Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif itu juga susunan azkar dan doa yang diajarkan oleh Nabi yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, dua nama kitab ini merupakan karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ratibul Haddad sama Al-Wirdul Latif. Isinya apa? Zikiran-zikiran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau hanya menyusun supaya kita gampang untuk mengamalkannya, supaya kita gampang untuk membacanya. Nah, maka perlu bagi kita untuk menjadikan misalnya Ratibul Haddad sebagai wiritan. Kita baca setiap hari kalau bisa di rumah kita baca supaya rumah kita dijaga oleh Allah. Nah, pada waktu-waktu tertentu kita baca, ada hajat kita baca agar supaya bisa menarik dari kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, termasuk zikiran-zikiran yang perlu untuk kita baca adalah zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi setelah salat untuk kita amalkan. Begitu juga dengan doanya. Nah, setelah salat kita dianjurkan jangan langsung berdiri. Habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung berdiri, tapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah dengan zikiran dan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar itu pernah lihat ada orang salat. Habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang ini langsung berdiri dan kepengen keluar. Kata Sayyidina Umar, apakah engkau tidak punya hajat kepada Tuhanmu? Kenapa kau habis salat langsung berdiri? Padahal setelah salat itu merupakan salah satu waktu bagi kita yang sangat mudah ketika berdoa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir dulu kepada Allah sebentar. Kalau memang kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir setelah salat, berdoa setelah salat, maka adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikiran-zikiran dan doa-doanya, yang pertama adalah membaca istighfar dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Maka ini merupakan zikiran yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca setelah salat. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai melaksanakan salat, Nabi Muhammad beristighfar sebanyak 3 kali.
bilang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, Nabi Muhammad habis salat beristighfar. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu bukan setelah kita melakukan kesalahan saja, Pak. Ya kan kata guru kita, inilah kesalahan apa yang telah kita lakukan. Padahal kita barusan habis salat. Habis salat di akhir rukun salat kita bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita lagi habis ngapain kita itu, Pak? Padahal habis salat, ya kan? Habis salat kita dituntut untuk beristighfar. Bagaimana kalau habis maksiat? Terkadang orang habis maksiat hendak beristighfar kepada Allah. Padahal kita habis salat saja dituntut untuk beristighfar kepada Allah karena mungkin takut ada kelalaian yang kita lakukan di dalam salat kita. Mungkin kita menghadap Allah tapi pikiran kita kemana-mana, makanya habis salat kita diajarkan oleh Nabi untuk beristighfar. Dan juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Maka ini merupakan zikiran yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi agar supaya kita baca habis salat 5 waktu. 6. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, kata beliau, dan berkata, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Kata Rasulullah, "Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu." Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Mu'ad mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Fala tada an taqula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maka kata Nabi, sebagai bentuk cintaku kepada engkau, jangan sampai engkau lupakan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setiap habis salat. Untuk Sayyidina Mu'ad secara khusus dan untuk kita sebagai umatnya secara umum. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk selalu berzikir kepada Engkau, bersyukur akan nikmat yang Kau berikan, dan memperbagus ibadah kepada Engkau. Itu artinya. Minta 3 kita, Pak. Minta supaya kita selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan supaya kita ketika beribadah memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Habis sholat 5 waktu, jangan lupa membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini jangan sampai hendak kita baca habis salat 5 waktu, Pak. Karena keutamaannya sangat besar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah habis melaksanakan salat, maka tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali hanya kematian. Yang menghalangi dia masuk surga, dia belum mati ya. Kalau udah mati, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Ada jaminan dari Nabi Muhammad, kalau orang selalu membaca ayat kursi setiap habis melaksanakan salat, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Maka tidak boleh kita tinggalkan.
Tidak sampai 1 menit kita baca, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Kalau kita mau kita beli pakai uang, perlu berapa miliar untuk membeli surganya Allah. Tapi surganya Allah bukan dibeli pakai uang. Surganya Allah diberi pakai amalan-amalan yang ringan sebenarnya. Seperti barusan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baca ayat kursi, habis salat, masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang keempat, tentunya ketika habis salat kita membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga membaca takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya 33 tambah 33 tambah 33 menjadi 99. Kurang 1, 100. Maka kata Nabi Muhammad, sempurnakan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga zikiran yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca habis setiap melaksanakan salat. 6. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, maka ini 99 kata Nabi Muhammad. Dan dia kemudian membaca untuk menyempurnakan menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Buih yang ada di lautan itu banyak, tidak terhitung. Dalam artian walaupun dosanya tidak terhitung, kalau ini dia baca, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengampun, Pak. Tuhan yang membuka pintu taubatnya untuk hamba-hambanya dengan amalan yang ringan, dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Allah ampuni. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu tentang keutamaan membaca tasbih, takbir dan tahmid sebanyak 33 kali ini, Pak. Cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sampaikan, bahwasanya ada sekelompok sahabat Nabi yang fakir dan miskin datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadukan kemiskinan dan kefakiran mereka. Mereka mengadukan kefakiran dan kemiskinan mereka bukan supaya mereka jadi kaya, enggak. Karena mereka merasa dengan kefakiran dan kemiskinan mereka, amal mereka kepada Allah tidak bisa sempurna. Kata mereka, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang kaya telah memborong pahala ya Rasulullah. Mereka orang-orang yang kaya mampu untuk memperoleh pahala yang lebih banyak daripada kita. Mereka salat seperti kita salat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka berzikir seperti kita berzikir. Tapi mereka bisa bersedekah, kita tak bisa bersedekah. Mereka bisa haji, kita tak bisa haji. Mereka bisa umrah, kita tak bisa umrah." Ini yang diadukan mereka kepada Rasulullah tentang kemiskinan yang ada pada mereka. Ini yang mereka adukan kepada Rasulullah tentang kefakiran yang ada pada mereka. Kalau kita mengadu ke Rasulullah tentang kefakiran kita, apa yang kita adukan, Pak? Ya Rasulullah, mereka punya rumah besar, kita tak punya. Ya Rasulullah, mereka punya mobil, kita tak punya. Ya Rasulullah, mereka punya motor, kita tak punya. Mungkin ini yang akan kita bilang ke Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dunia. Mereka memandang dunia sebagai jembatan untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah kelak di akhirat. Yang bikin mereka sumpek dengan kemiskinan karena mereka tidak bisa bersedekah, karena mereka tidak bisa beramal kepada Allah dengan harta. Itu saja. Bukan karena tidak punya rumah, bukan karena tidak punya onta, mungkin tidak punya ini, tidak punya itu, bukan. Nah, makanya semoga Allah menghilangkan cinta dunia di dalam hati kita. Allah jadikan dunia di dalam tangannya, Pak. Di genggaman tangan, jangan jadikan dunia di dalam hati. Kita minta kepada Allah supaya Allah lapangkan rezeki, supaya Allah luaskan rezeki, tapi jadikan rezeki itu di tangan, bukan di dalam hati. Karena kalau ada rezeki di dalam hati sakit kalau rezeki itu pergi, tapi kalau di tangan maka tidak bakal kepikiran kalau dia hilang dari kita. Nah, maka sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad perihal itu. Lalu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mau aku ajarkan suatu amalan? Kalau kalian lakukan maka pahalanya sama seperti mereka yang bersedekah, sama seperti mereka yang berhaji, yang beramal dengan hartanya. Ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi Muhammad, bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, bertakbir kepada Allah 33 kali habis setiap salat. Maka pahalanya sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah dengan hartanya. Sama pahalanya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat besar sekali keutamaan bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali habis selesai melaksanakan salat. Disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan khusus setelah sholat subuh dan maghrib, itu yang tadi barusan kita sampaikan, istighfar, Allahumma antas salam, Allahumma ahinni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tasbih, tahmid, takbir. Itu zikiran yang perlu untuk kita baca di salat 5 waktu, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan ada juga zikiran yang khusus untuk kita baca habis salat maghrib dan habis salat subuh. Nah, yang pertama di salat maghrib dan salat subuh diajarkan kita oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali sebelum kita merubah posisi duduk kita dan sebelum kita berbicara dengan orang yang di samping kita. Baca 10 kali sebelum merubah posisi duduk kita dan sebelum kita berbicara dengan orang di samping kita. Nah, dan juga membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali habis maghrib dan juga habis isya. Khusus untuk salat maghrib dan salat subuh. Khusus untuk salat maghrib dan salat subuh, ya, dua-duanya barusan zikiran itu. Nah, keutamaannya apa? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaal, man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu asyru hasanat wa muhiya anhu asyru sayyiat wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yawmuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan wa lam yanbaghi li dzambin ay yudrikahu fi dzalika al-yawm illa syirka billah ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah salat subuh membaca doa ini sebanyak 10 kali, begitu juga setelah salat maghrib, sebelum dia merubah posisi duduknya dan sebelum berbicara dengan orang yang ada di sampingnya, sebelum berbicara dengan orang lain, dia bilang la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka keutamaannya dia akan mendapatkan 10 kebaikan, dicatat 10 pahala. Kemudian akan dihapus darinya 10 keburukan, 10 dosa yang ia lakukan akan dihapus. Dan akan diangkat derajatnya 10 kali oleh Allah, akan dinaikkan 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu dia akan mendapatkan perlindungan dari semua yang tidak dia inginkan. Dari semua musibah, dari semua bala akan Allah lindungi dia. Dan juga akan dijaga dari syaitan. Wala yanbaghi li dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum. Dan tidak mungkin orang itu jatuh ke dalam dosa pada hari itu. Dalam artian juga akan Allah jaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam artian, kalau memang dia jatuh ke dalam dosa, maka pasti akan Allah berikan kemudahan baginya untuk bertaubat dari dosa itu dan Allah akan ampuni dosanya. Tidak bakal dicatat dosa di hari itu. Kalau memang jatuh, pasti akan Allah kasih dia kemudahan untuk bertaubat dan Allah ampuni. Illa syirka, kecuali syirik. Kalau memang dia jatuh ke doa syirik, maka susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis subuh dan maghrib, sebelum merubah posisi duduk kita dan sebelum berbicara kepada orang lain, kita baca 10 kali. Dan juga Allahumma ajirna minan nar dibaca 7 kali habis salat maghrib dan salat subuh. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Kalau kalian selesai melaksanakan salat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Artinya, ya Allah selamatkanlah aku dari panasnya api neraka sebanyak 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika summa mutta min lailatika kutibat laka jiwarun minha. Karena kalau kamu baca habis salat maghrib, baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar, dan di malam itu kamu meninggal, maka kamu akan dicatat sebagai orang yang selamat dari neraka. Wa idza shallaita subha fakul kadzalik, kata Rasulullah. Kalau kalian melakukan salat subuh, maka baca seperti itu juga. Fa innaka in mitta min yaumika kutiba lahu jiwarun minha. Karena kalau kalian mati di waktu siangnya, setelah sholat subuh baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, di waktu siangnya mati, meninggal, maka akan dicatat sebagai orang yang selamat dari neraka. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastajara abdun minan nar 7 marrat fi yaumin illa qalatin nar ya Rabbi inna abdaka fulanan qad istajaraka minni fa'ajirhu. Kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang meminta perlindungan kepada Allah di setiap hari agar supaya diselamatkan dari api neraka, kecuali di hari itu neraka akan berkata kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama si fulan itu telah memohon perlindungan darimu agar supaya tidak engkau masukkan ke dalamku, maka lindungilah dia, selamatkan dia ya Allah dari diriku, dia telah berlindung kepada engkau dari diriku. Neraka akan bilang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'alullaha 'abdun al-jannata fi yaumin 7 marrat illa qalatil jannah ya Rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa adkhilhul jannah. Dan tidaklah ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah minta surga setiap hari sebanyak 7 kali, kecuali surga pun akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu yang bernama si fulan telah meminta dan berdoa supaya engkau memasukkannya ke dalam surga, maka tolong ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, maka meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka sebanyak 7 kali habis sholat maghrib dan sholat subuh. Dan juga setiap hari kita meminta kepada Allah supaya Allah masukkan ke dalam surga. Maka ini merupakan zikiran-zikiran dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan setelah melaksanakan sholat 5 waktu.
Maka kita memohon semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan semoga apa-apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya bisa kita rasakan di dunia dan bisa kita rasakan lebih besar lagi, berlipat-lipat ganda di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum iqamah. Subhanallah itu ya. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini ada riwayat juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum iqamah. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Habis itu membaca langsung la ilaha illallah. Biasanya subhanallah walhamdulillah. Tapi ini riwayatnya setelah tasbih membaca la ilaha illallah 10 kali. Kemudian membaca alhamdulillah 10 kali, membaca Allahu Akbar 10 kali, kemudian beristighfar 10 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallah sebelum qamat sebanyak 10 kali, maka Allah akan berkata, ini untukku. Karena tasbih subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kata Allah, ini untukku, pujian yang disampaikan oleh hamba untukku. Kemudian membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Allah, ini untukku juga. Dia dia mengikrarkan pentauhidan dia kepada Allah. Ini untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertahmid, bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kata Allah, ini untukku. Kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Allah, ini untukku juga. Kemudian kita baca istighfar 10 kali, astagfirullah, astagfirullah, dan ini untuk hambaku. Dan bagi dia apa yang dia minta. Nah, jadi tasbih, tahlil, tahmid, takbir 4. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat supaya kita mendapatkan maghfirah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Allah, ketika kita baca astagfirullah, maka ini untuk hambaku. Nah, antum udah ngasih aku 4, maka yang satu ini aku kasih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tasbih itu perlu kita baca bukan hanya di zuhur sama asar atau subuh, di semua, di maghrib, di isya. Sebelum qomat kita membaca zikiran itu, dan ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang lainnya mungkin udah. Ayah. Masa? Iya. Nah, sebenarnya la ilaha illallah ini merupakan obat agar supaya Allah hilangkan di dalam hati kita perasaan riya. Jadi kalau kita kepengen Allah hilangkan perasaan riya, beribadah kepengen dipuji sama manusia, ya Allah, anak kalau ibadah selalu kepengen dipuji sama manusia. Apa obatnya? Perbanyak baca la ilaha illallah. Itu obatnya sebenarnya. Nah, tapi kenapa kok ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ada riyanya, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya itu orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad maka satu saat akan Allah ikhlaskan hatinya sehingga dia bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan tanpa riya, dan itu nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya hanya perkataan ulama. Kalau hadisnya masih belum dapat apakah memang betul kalau orang riya di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad maka amalnya diterima, padahal dia riya. Itu perkataan daripada ulama yang perlu kita koreksi lagi, apakah ada enggak hadis dari Nabi Muhammad yang menyatakan hal tersebut. Nah, cuman
Cuman orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, tentunya hatinya akan Allah bersihkan. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, dia bakal mendapatkan 10 rahmah dari Allah. Dan dengan rahmah 10 itu nanti Allah bakal membersihkan hatinya, sehingga dengan itu penyakit riya akan hilang, penyakit sombong akan hilang, penyakit sum'ah akan hilang, penyakit-penyakit hati akan hilang, yang akhirnya dia akan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan hati yang ikhlas. Dan itu yang bakal diterima. Wallahu a'lam. Fatihan Allah Subhanahu wa taala yufaqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man waqtu zaman wa ala man wa syekhuna al-habib Umar wa ma alim Allah Subhanahu wa taala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.